إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sampai di penghujung tahun 2022 ini. Di tengah banyaknya musibah dan kematian, sungguh merupakan nikmat besar saat kita hidup dalam keimanan. Semoga kelak Allah mematikan kita dalam kondisi beriman pula. Maka marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Nabi dan salam kemudian atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita semua bagaimana menghadapi segala hal dalam hidup ini, baik yang kita sukai sehingga harus banyak bersyukur, atau apa yang tidak kita sukai hingga terus banyak bersabar. Jamaah Jumat rahimakumullah, akhir tahun 2022 ini kita mendapatkan kabar duka. Salah satunya adalah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan kita juga tahu bahwa pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Bahkan di rumah sakit kita masih ada pasien-pasien yang menderita pandemi COVID. Maka oleh karena itu sebagai muslim kita harus menyikapinya dengan bijak. Maka khutbah Jumat kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana sikap seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah dan ujian-ujian yang lainnya, suka atau tidak suka. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sebagai muslim ketika Allah uji kita dengan musibah, yang kita lakukan adalah bersabar. Sikap pertama sebagai seorang muslim ketika menghadapi musibah atau hal-hal yang tidak ia sukai adalah bersabar. Sabar bukan berarti menyerah dan berdiam diri tanpa ikhtiar. Sabar dalam menghadapi musibah adalah meneguhkan diri untuk tidak menyalahkan takdir Allah dan bertahan dalam mentaatinya, serta menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadapi musibah, seorang muslim yang sabar tidak akan marah kepada Allah, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah istirja, kalimat thayyibah yang berangkat dari kesadaran iman dan takwa setiap muslim. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah 155-156. Kesadaran bahwa semua milik Allah
dan semua akan kembali kepadanya, membuat kita lebih ringan saat menghadapi musibah. Sebab kita menyadari semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menjadi tak terlalu kecewa dan depresi menghadapi musibah seperti ini. Dan yang lebih menggembirakan, orang-orang yang bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja, Allah akan memberikan keberkahan hidup, rahmat dan petunjuk sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-157. Bahkan hadis sahih menjelaskan, orang yang bersabar dan mengucapkan istirja saat menghadapi musibah, ia akan mendapatkan pahala dan diganti dengan yang lebih baik. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Ma min abdi tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim mengalami musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya," melainkan Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan memberi ganti dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua adalah sikap kita terhadap musibah. Menghadapi musibah yang dialami kita maupun saudara-saudara kita adalah membantu korban musibah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Saat yang satu terkena musibah, selayaknya yang lain membantu. Dan jangan justru membuli orang-orang yang terkena musibah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ijastaka minhu udfan tada'alahu sa'irul jasad bisahril humma." Rasulullah mengatakan kepada kita, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya justru merasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan kalaupun kita juga terkena musibah, namun saudara kita lebih membutuhkannya, Islam mengajarkan untuk membantunya semampu kita, meskipun hanya dengan ucapan yang baik dan untayan-untayan doa dari kita. Tentu lebih baik lagi jika mampu membantu, memberikan bantuan berupa logistik dan makanan yang kita bisa kirimkan, membantu konsumsi dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan, terutama dana jika kita jauh dari lokasi-lokasi bencana itu, gempa itu. Pertolongan ini bukan hanya dibatasi untuk saudara seiman, saudara sebangsa dan sesama manusia pun perlu ditolong. Dan menolong orang yang membutuhkan seperti inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah bisa berubah menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah muhasabah dan introspeksi. Jamaah Jumat hafizakumullah, datangnya musibah di akhir tahun ini dan kita tahu belum berakhirnya pandemi corona ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita, muhasabah. Sebab pada umumnya musibah datang pada kaum muslimin dalam dua jenis. Yang pertama adalah sebagai ujian, yang kedua adalah sebagai peringatan. Sebagai ujian, kita kuatkan kesabaran. Namun yang tak kalah penting dengan berbagai fakta lapangan, kita perlu introspeksi bahwa ada peringatan alam di berbagai musibah ini. Peringatan seperti apa? Peringatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita di surat Ar-Rum ayat yang ke-41.
Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seringkali bencana terjadi karena kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kerusakan ini ada dua macam. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana, dan ini merupakan bagian daripada sunnatullah. Ketika hutan digundul, air yang melalui langsung lewat tanpa diserap sehingga mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Ketika sampah dibuang sembarangan termasuk ke sungai, ia akan menutup saluran air dan menjadi salah satu faktor banjir. Ketika gedung-gedung dibangun tanpa memperhatikan keseimbangan alam dan aliran air, juga menjadi salah satu faktor banjir dan bencana-bencana lainnya. Yang kedua adalah kerusakan jiwa manusia, yakni dengan semakin banyaknya dosa dan kemaksiatan, Allah pun menegur manusia untuk kembali kepada jalannya. Kerusakan semacam ini sangat dikhawatirkan para sahabat, sehingga ketika terjadi gempa di Madinah, Khalifah Umar meminta seluruh penduduknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, kita bisa menanam kembali hutan dan pepohonan, namun kita tidak bisa mengendalikan curah hujan. Kita bisa membuat bangunan yang lebih kokoh, tapi kita tidak tahu kapan datangnya gempa. Kita bisa berusaha menjaga kesehatan, tapi kita tidak tahu ketika pandemi tiba-tiba terjadi. Disinilah pentingnya taubat nasuha, serta menjauhi segala kemaksiatan dan dosa-dosa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh musibah yang terjadi di bangsa kita yang kita cintai ini menjadi bahan introspeksi kita, muhasabah diri kita. Setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa pemimpin-pemimpin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.